Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Lanjutkan ke pokok bahasan manasik haji. Inna safa wal marwata Inna safa wal marwata Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yasudda ay yatawafa bihima. Faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Sungguhnya Safa dan Marwah itu adalah sebagian dari syiar agama Allah. Maka barang siapa mengerjakan haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa atasnya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan dengan kerelaan hati, maka sungguhnya Allah maha mensyukuri kebaikan lagi maha mengetahui. Mengenai asbabun nuzul ayat ini terdapat beberapa versi riwayat. Riwayat yang lebih dekat bisa diterima adalah yang berkaitan dengan keadaan orang-orang Islam yang merasa takut berdosa kalau melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Hal tersebut disebabkan perbuatan itu pernah mereka kerjakan pada masa jahiliyah. Rasa berdosa ini juga menunjukkan bahwa agama Islam yang mereka anut itu sudah sedemikian meresap ke dalam jiwa mereka serta menguasai seluruh perasaan mereka. Ya. Ini lanjutan dari pengasahan jiwa, ya, pengasahan rohiyah yang dahulu sudah dikuatkan di awal ayat ini, bahwa tidak boleh terinspirasi, ya, bahasanya tidak boleh mengulang, tidak boleh ikut-ikutan apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang atau oleh mereka di zaman jahiliyah, ya. Sehingga ketika akidah itu sudah meresap masuk, ya, sementara ada sa'i ini yang mirip dengan yang mereka lakukan ketika masih dan keadaan jahiliyah, mereka ragu. Ya, ini awalnya dikuatkan, sekarang mereka ragu karena ini mirip dengan yang dulu. Jangan-jangan ini dilarang Allah seperti itu. Sehingga menjelmakan suatu perubahan yang komprehensif atau menyeluruh dalam jiwa dan perasaan mereka, yang akhirnya menimbulkan perasaan khawatir berdosa terhadap segala perbuatan yang pernah dilakukan pada zaman jahiliyah. Ini meresap, jangan-jangan ini itu kok sama mirip dengan jahiliyah, jangan-jangan kita salah, gitu. Sehingga ada turun ayat ini, ya. Muhammad bin Yusuf berkata, telah diceritakan kepada kami bahwa oleh Sufyan dari Asim bin Sulaiman, ia berkata, saya bertanya kepada Anas tentang Safa dan Marwah. Lalu Anas berkata, saya melihat bahwa aktivitas berlari antara Safa dan Marwah termasuk aktivitas orang-orang jahiliyah. Maka ketika Islam datang, kami meninggalkan aktivitas itu. Kemudian Allah menurunkan ayat yang artinya sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk bagian dari syiar agama Allah, ya. Kenapa syiar, ya? Ada yang tahu enggak Safa dan Marwah itu? Apa? Apa? Tidak terdapat sejarah yang membatasi turunnya ayat ini, ya. Di antara Safa dan Marwah itu apa? Ada apa? Gunung. Safa dan Marwah itu apa? Bukit. Bukit, ya. Bukit Safa dan Bukit Marwah, ya. Itu ada apa itu? Jalan. Siapa yang jalan? Ya? Siapa yang lari?
Orang. Siapa orangnya? Haji. Loh, itu bagian dari syiar karena itu termasuk dari apa? Sejarah yang diukir atau dinisbatkan pada Sayyidah Hajar ya, seperti itu. Tidak terdapat sejarah yang membatasi turunnya ayat ini. Yang bisa dikatakan lebih kuat adalah ayat ini turun lebih akhir dari ayat yang khusus dan berkaitan dengan pemindahan arah kiblat. Ketika itu Mekah masih menjadi darharb ya, negara dalam kondisi perang ya. Ketika itu banyak kaum muslimin yang ingin melaksanakan haji dan umrah secara individu-individu, sekaligus mereka keluar atau tidak melakukan tawaf antara Safa dan Marwah. Hal ini dilakukan karena sudah membekasnya pengajaran yang diberikan Nabi SAW kepada mereka, dan jelasnya gambaran keimanan yang menancap di dalam jiwa mereka dan tergambarkan dalam perilaku mereka. Kejelasan ajaran Nabi ini menjadikan hati dan jiwa mereka tertancap kepada Islam sampai akarnya, sehingga di dalam aktivitas mereka takut terjerumus dalam kejahilian. Ada ketakutan, ada roja, ada khawatiran. Jangan-jangan ini tidak boleh ya, karena ini sudah sama dengan dulu yang dilakukan mereka waktu jahiliyah atau dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Dakwah yang dilakukan Nabi terasa benar dalam diri mereka dengan amat sempurna dan dalam pandangan mereka terhadap alam kehidupan dan segala hubungannya, seolah-olah Nabi Muhammad SAW telah mengguncang setiap jiwa mereka hingga tercabutlah sisa-sisa akar kejahiliahan dan muncul dari dalam diri mereka kejelasan Islam ini. Inilah generasi-generasi terbaik yang pernah ada ya, karena mereka itu begitu kuatnya ya, dari zaman jahiliyah, dari perilaku jahiliyah dibalik gerempangnya jadi yang tertancap keimanan dengan kuat. Jadi sebenarnya tidak ada alasan orang sekarang tidak beriman dengan kafah ya. Zaman jahiliyah itu orang mempunyai keyakinan sebelum Islam itu parah sampai memusuhi Islam. Karena apa? Islam menunjukkan kebenarannya, sementara Islam agama baru. Sementara di sana ada agama lama yang sudah mendarah daging, yang sudah membuat tatanan yang ada walaupun tatanannya rusak seperti itu. Sudah ada orang-orang yang diuntungkan dengan tatanan itu ya, para pejabatnya ya, para pengusahanya, para pemilik modalnya ya, para daukeh-daukehnya ya, majikan-majikannya. Sehingga ketika ada Islam datang, mereka merasa terganggu kenyamanannya ya. Bukan kenyamanan umum, tapi kenyamanan pribadi mereka. Maka Islam datang bukan untuk rahmatan fil orang per orang, tapi rahmatan lil alamin, untuk semuanya. Ketika seperti itu mereka merasa khawatir, merasa terganggu. Wah, ini saya sudah nggak bisa memperbudak orang lagi nih. Wah, tidak bisa mempengaruhi orang lagi. Akhirnya menjadikan hati ini ikhlas, mereka ikhlas menerima gambaran ajaran yang baru ya, dan segala sesuatu yang dituntut oleh ajaran yang baru tadi ya. Simbolnya sangat kuat, ini celupannya sangat kuat ya, sehingga kalau ada warna lain yang terasa mereka tidak nyaman, mereka tidak berani, khawatir jangan-jangan ini melanggar seperti itu. Jadi ada kekhawatiran. Kalau sampai orang Islam tidak ada kekhawatiran ketika melakukan dosa atau ketika melakukan sesuatu yang yang mirip-mirip dengan yang dilakukan oleh orang lain, maksudnya dengan oleh ajaran lain, ya itu sudah bahaya. Maka ketika telah sempurna ajaran ini dalam diri kaum muslimin, Islam ingin melanggengkan syiar terdahulu, yaitu Safa dan Marwah, yang hal ini bila dilakukan tidak akan membawa pengaruh atau membawa bahaya dalam
pada diri kaum muslimin karena mereka sudah kuat ya. Sudah bukan keyakinan jahiliyah, ini perintah agama, perintah Islam seperti itu. Ya, untuk mengenang sejarah Nabi Ibrahim dan istrinya, Nabi Ismail dan ibunya seperti itu. Karena orang-orang jahiliyah itu juga sebenarnya mengikuti cuma dilanggar ketujuannya, kesiapannya yang paling utama. Harusnya tujuannya ke Allah, ini tujuannya ke berhala ya, Lata, Uzza dan teman-temannya ya, yang tidak bisa apa-apa itu. Akan tetapi sebelum pelanggengan syiar ini, kaum muslimin telah diikat dengan ajaran Islam, yakni setelah mencopot dan memutus akar-akar kejahilian dari diri mereka, sehingga setelah ditancapkan akidah Islam ini, aktivitas syiar Islam di Safa dan Marwah ini menjadi berbeda sekali dengan keadaannya ketika masih didasari jahiliyah, beda sekali. Makanya kadang ada amalan-amalan yang mirip dengan ajaran-ajaran lain, cuma beda tujuannya kemana, beda ya. Makanya yang penting ada contohnya, yang penting ada tuntunannya. Dari sini kita dapati metode pendidikan yang dalam sehingga Al-Quran menyatakan bahwa Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar agama Allah, yaitu sungguhnya Safa dan Marwah itu sebagian dari syiar agama Allah. Maka jika seorang melakukan sa'i antara keduanya, sungguhnya mereka telah melaksanakan salah satu syiar dari syiar-syiar agama Allah, sebab tujuan sa'i mereka semata-mata karena Allah, sehingga dengan ini sudah berbeda antara tawaf atau sa'i yang baru ya, yang ditentukan Allah dengan tawaf atau sa'i peninggalan jahiliyah. Beda sekali, bacaannya beda ya, ritual-ritualnya beda. Oleh sebab itu, jika mereka keluar untuk melakukan tawaf, perbuatan itu bukan suatu dosa, karena perintah ini bukan perintah jahiliyah melainkan perintah Allah. Juga menghadapkan diri ya, juga penghadapan ini bukanlah penghadapan dalam rangka kejahiliahan. Itu yang harus kita garis bawahi. Tapi kalau seperti ini kadang orang-orang musyrik yang dengki sama Islam, apa kok sama dengan itu, ternyata sama aja seperti itu. Maka barang siapa yang mengerjakan haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan sungguh Islam telah menetapkan keagungan manasik haji ini sebagaimana pernah dilakukan oleh orang Arab. Islam yang menghilangkan segala unsur yang bisa membawa pada penyembahan berhala atau unsur kejahilian yang lain, dan Islam mengaitkan syiar ini dengan suatu kaitan yang islami. Islam mengidentifikasinya ya dengan syiar Ibrahim yang memang diajarkan Tuhannya. Akan datang menjelaskan lebih rinci tentang ini dalam pembahasan mengenai fardunya haji pada ayat yang akan datang ya. Adapun umrah sama dengan ibadah haji dalam hal adanya ibadah di Safa dan Marwah. Bedanya kalau haji ada wukuf di Arafah, sedangkan umrah tidak ada ya, wukuf ya, bedanya wukuf di Arafah. Kemudian ayat di atas ditutup dengan masalah ibadah tatawu ya, dengan baik secara mutlak, dan barang siapa melakukan kebajikan dengan kerelaan hati, maka sungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui ya. Kalau melakukan kebajikan sementara kita sudah tersibuk dengan Al-Quran ya, kita bisa membedakan, bisa memilah antara yang baik dengan yang tidak baik seperti itu. Ayat di atas memberi sinyalmen bahwa ibadah tawaf atau sa'i adalah ibadah yang baik, sehingga tidak ada lagi kesulitan dan ganjalan dalam hati kaum muslimin untuk tawaf atau sa'i ini, dan akan tentramlah hati mereka karena Allah menegaskan bahwa ibadah tawaf atau sa'i adalah termasuk kebaikan dan akan dibalas dengan kebaikan. Ya, di sini berhenti sejenak ya, sambil memperhatikan kalimat yang dipakai Al-Quran. Fa innallaha syakir, sungguhnya Allah Maha mensyukuri ya. Ini dari awal tapi mau menjelaskan ini ternyata itu ada di sini.
Maknanya adalah bahwa Allah ridho kepada kebajikan dan menerima serta memberinya pahala. Ya, Allah syukur kan itu. Syukur kan biasanya kita. Kalau Allah syukur maka pahalanya ya istimewa sebenarnya. Apabila kita cermati dari segi bahasa, kata syakir menunjukkan perlindungan yang segar di balik maknanya yang murni, menunjukkan keridhaan yang sempurna ya. Ini bahasanya bahasanya istimewa ini ya. Sehingga seolah-olah kesyukuran itu dari Tuhan kepada hamba manusia. Kalau memang demikian, apakah yang harus dilakukan oleh si hamba untuk mengimbangi terima kasih Tuhan atas perbuatan baik yang dilakukan si hamba itu? Lalu apakah yang akan dilakukan si hamba untuk menyempurnakan perbuatannya yang mendapatkan limpahan kesyukuran Allah? Itulah cara Al-Quran dalam membangkitkan perasaan mesra ya dalam jiwa seseorang dengan cara yang halus dan mengandung keindahan yang besar ya. Ini romantis ya, bahasanya romantis ya. Sofa karo Marwah ya. Bukit Ya. ke uang ke manusia. Bukit kok dijenengi. Ya, bukit jadi dikasih nama, ada bukit Bukit Jerme, bukit Sofa Marwah, Bukit Saleh, Gunung Saleh, Gunung Gajah, ya, Bukit Kencana. Ya, ini yang harus kita pahami ya. Banyak hal ternyata judulnya manasik haji, ternyata banyak hal yang bisa kita ambil pembelajaran ya. Seakan-akan cuma manasik haji aja, tapi lebih dalam lagi karena manasik haji pun harus diimani dengan keimanan yang sungguh-sungguh, jangan sekadar ikut-ikutan ya, sehingga ketika kita nanti berhaji kita bisa memaknainya, merasakan roh haji itu, merasakan hajinya seakan-akan seakan-akan ada keterkaitan hati dengan Allah yang sangat kuat ya. Dan sekali lagi ketika Allah tadi menyampaikan syakir ya, itu bahasa-bahasa romantisnya Allah kepada hambanya yang mau melakukan kebaikan ya. Hajinya nggak apa? Hajinya Nggak bawa- kerikil 7 buah. nggak bawa apa-apa, Tadi kita yang bawa kain ihram ikhram. ya. Yang ikhram itu apa? Kain warna putih yang dipakai lempang. Alhamdulillah, mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Like karo subscribe lho. Like karo subscribe ya.